Halo guys, bagaimana kabar kalian di sana? Semoga kalian tetap sehat dan bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Reborn. Film ini menceritakan tentang seorang mantan atlet yang bernama Kang. Ia merupakan seorang pelatih basket di sekolah SMA Jungbusan, di mana Kang harus berusaha membuat tim basket sekolah kembali berjaya seperti dahulu. Namun perjalanan Kang sebagai pelatih basket di sekolah tidaklah mudah. Dia mendapat beberapa kali masalah di dalam tim tersebut. Dan inilah filmnya. Skadoosh! Skadoosh, skadoosh, skadoosh! Pada suatu hari, beberapa guru sedang melakukan rapat yang membahas tentang pembubaran tim basket. Karena pelatih basket selalu mundur dari sekolah ini berkali-kali. Karena sangat sepi peminat dalam ekstrakurikuler basket, yang membuat kepala sekolah ingin menutup ekskul tersebut. Namun beberapa guru menolak untuk menutup ekskul tersebut karena dahulu basket memiliki prestasi yang baik bagi sekolah. Hingga akhirnya mereka mencari pelatih basket yang mau dibayar dengan harga yang murah. Dan akhirnya mereka menemukan seorang mantan atlet basket yang bernama Pak Kang. Kemudian pada keesokan harinya, Kang diperkenalkan oleh anggota tim basket yang hanya berjumlah 4 orang saja. Setelah diperkenalkan oleh calon pelatih, 2 anggota malah mengundurkan diri dan hanya menyisakan 2 orang saja. Kemudian, 2 orang yang tersisa, mereka ingin bergabung di tim basket. Kemudian mereka memutuskan untuk membereskan ruangan basket yang tampak seperti gudang. Karena hanya tersisa 2 orang saja, akhirnya Kang berusaha untuk mencari cara agar tim basketnya bertambah. Dia mencari anak-anak yang akan masuk ke SMA dan menelepon beberapa orang tua agar menyekolahkan anaknya ke SMA Jungbusan dan masuk ke dalam ekstrakurikuler basket. Namun karena SMA ini bukanlah SMA terbaik, banyak sekali orang tua yang menolak. Namun Kang mencoba untuk menemui murid yang akan lulus dari SMP. Tetapi hasilnya tetap sama, ia tetap ditolak. Di saat yang bersamaan, Kang melihat ada seorang siswa yang memiliki badan yang tinggi saat bermain bola. Kemudian ia menghampiri anak itu. Namun anak itu tidak tahu sama sekali bermain basket. Kemudian Kang mengajak anak itu menonton basket dan memberitahu peraturan dalam bermain basket. Saat menonton pertandingan basket, lagi-lagi matanya Kang tertuju pada seorang anak yang cukup bagus bermain basket. Dan ia menawarkan anak itu untuk masuk ke dalam tim sekolahnya. Untungnya anak ini mau untuk bergabung. Selain itu, ada juga anak yang cukup bagus dalam bermain basket. Namanya ialah Kibom. Ia banyak mendapat tawaran dari tim basket besar di Korea. Namun karena badan Kibom tidak bertambah tinggi, akhirnya banyak yang melupakannya. Namun, Kibom menolak ajakan dari Pak Kang, karena Pak Kang adalah mantan pemain basket yang tidak memiliki pengalaman melatih. Dan juga, Pak Kang digaji sangat kecil, sehingga Kibom pergi meninggalkan Pak Kang. Keesokan harinya, Kang pergi melihat pertandingan basket di jalanan. Ia melihat ada seorang yang bagus dalam bermain basket. Anak itu bernama Bei. Dan sepertinya Kang tertarik. Namun anak itu punya kesabaran setipis tisu dalam pertandingan, yang membuat dia harus berada di kantor polisi karena berkelahi. Kemudian Kang mencoba membantu anak itu dan berpura-pura menjadi pamannya. Tentu saja anak itu bertanya alasan Kang membantunya. Kemudian Kang mengatakan bahwa ia ingin Bei bergabung di dalam tim basketnya. Namun Bei menolak ajakan tersebut karena ia bermain basket hanya ingin mendapatkan uang dan juga dia memiliki cedera di kaki kanannya. Tetapi Kang berjanji akan memperbaiki cedera kaki Bei jika nantinya bergabung dalam timnya.
Di tempat yang berbeda, Kibom sedang makan malam oleh keluarganya. Saat mereka sedang makan, tiba-tiba ponsel ayahnya berbunyi. Ternyata Pak Kang menelepon dan memberi kabar bahwa orang yang bernama Han akan bergabung di timnya, dan membuat Kibom yakin untuk masuk ke dalam tim basket yang dilatih oleh Kang. For your information, Han ini adalah salah satu pemain center terbaik. Dia memiliki skill dan postur badan yang sangat baik dalam bermain basket, dan tidak tahu bagaimana cara Kang meyakinkan Han untuk bisa bergabung dengan tim basketnya. Dan akhirnya ada 6 orang yang bergabung di tim basket itu. Namun saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba datang B yang mengatakan bahwa ia akan menjadi anggota ketujuh di dalam tim. Ternyata B dan Kibom telah mengenal lama, dan sepertinya mereka punya dendam satu sama lain yang membuat mereka berdua tidak mau untuk main bersama dalam satu tim. Tentu saja membuat pelatih Kang marah dan mengatakan bahwa mereka berdua harus melupakan kejadian masa lalu dan tetap menjadi satu tim, karena sebentar lagi mereka akan menghadapi pertandingan. Kemudian tiba hari di mana latihan dimulai. Kang mencoba melatih mereka yang dimulai dengan melatih kaki mereka. Berhari-hari mereka melakukan latihan kaki, karena Kang beranggapan bahwa kaki adalah hal yang sangat penting dalam bermain basket. Karena jika dasarnya sudah kuat, maka mereka dengan mudah memenangkan pertandingan. Dan Kang hanya fokus melatih kaki dan dribble untuk di awal latihan. Di saat Kang sedang melatih anak-anak dari tim itu, para guru melihat mereka dari jauh. Mereka penasaran dengan Kang, karena bisa meyakinkan Han untuk bergabung bersama di dalam tim itu. Karena banyak sekali tim besar di Korea yang menawari Han untuk bergabung. Namun salah satu guru mengatakan bahwa Pak Kang sangat berjasa kepada Han, karena kemampuan yang dimiliki Han saat ini karena belajar dari Pak Kang yang mengajarinya dari kecil. Kemudian di suatu siang, Pak Kang membuat tim menjadi 2 bagian dan membuat tim tersebut bertanding. Kemudian Pak Kang memberikan instruksi bahwa mereka harus mengoper umpan kepada Han, agar Han yang memasukkan bola tersebut ke dalam ring. Namun apa yang disampaikan oleh Pak Han tidak mereka dengarkan. Akhirnya membuat Pak Kang kesal dan marah, lalu dia menjelaskan alasan kenapa ia memberikan instruksi itu. Hal ini karena semua orang yang bermain tidak memiliki kemampuan memasukkan bola dengan baik seperti Han. Sementara sebentar lagi mereka akan melawan sebuah SMA yang pernah memenangkan pertandingan 2 kali berturut-turut. Dan Pak Kang mengatakan bahwa jika mereka membuang kesempatan untuk membuang bola, mereka akan kalah dalam pertandingan itu, kecuali mereka mendengarkan arahan dari Pak Kang dan mengikuti strategi yang akan diatur oleh Pak Kang. Di malam harinya, Pak Kang mengantarkan Han pulang ke rumah karena pergelangan kakinya bengkak, dan Pak Kang memberikan waktu istirahat selama 4 hari. Kemudian, pagi harinya mereka melakukan latihan seperti biasa. Namun Kibom dan B selalu saja berselisih. Sampailah pada pertandingan pertama, di mana hari ini Pak Kang dibuat gelisah karena Han tidak kunjung datang. Kemudian Pak Kang berencana untuk menjemput Han. Namun tiba-tiba datang sebuah bus dari sekolah lain. Dan yang membuat Pak Kang dan lainnya bingung ialah karena Han berada di dalam mobil tersebut dan memakai seragam dari SMA lain. Ternyata orang tua Han yang menginginkan agar anaknya mendaftar di sana dan bukan di sekolah Pak Kang. Akhirnya Pak Kang berinisiatif untuk mengubah strategi dan juga posisi para pemain tim basketnya. Dan ia berharap bahwa timnya akan mengalahkan SMA Yongsan, yang mana itu adalah tim dari Han. Pertandingan pun dimulai, namun saat di babak awal, poin didominasi oleh tim Yongsan, yang membuat tim Pak Kang kehabisan stamina. Apalagi Kibom tidak ingin mengoper bola kepada B, meskipun posisinya kosong waktu itu, yang membuat poin mereka tertinggal jauh karena adanya perpecahan dalam tim SMA Jungbusan. Pak Kang tidak terima dengan wasit yang selalu memberikan peringatan kepada SMA Jungbusan, dan tampak bahwa wasit tersebut memihak kepada SMA Yongsan.
Karena sangat emosi, Pak Kang memaki wasit yang membuat dia harus dikeluarkan dari arena pertandingan basket. Di saat yang sama, Ki Bom dan Bei juga berselisih paham, yang membuat Ki Bom melempar Bei dengan bola basket. Namun Bei menghindar dan membuat bola basket tersebut mendarat di kepala wasit, yang membuat wasit memberikan hukuman kepada SMA Jungbusan selama 6 bulan. Mereka tidak bisa mengikuti pertandingan basket. Dari kejadian itu, banyak orang tua murid yang marah dan melarang anak mereka untuk ikut ekskul basket. Dan sekarang hanya tersisa 4 orang saja di tim basket SMA Jungbusan. Saat Pak Kang terlihat putus asa, datang seorang murid yang bernama Jinuk. Dia ingin masuk di tim basket tersebut. Namun Pak Kang mengatakan bahwa tim basket mereka sudah tamat dan tidak punya masa depan lagi. Now! Hari-hari telah berlalu. Pak Kang pun ingin mengundurkan diri dari pelatih basket. Namun ia menemukan catatan lama miliknya dan juga potongan video lama ketika dia menang pertandingan, yang membuat Pak Han berubah pikiran dan ingin tetap menjadi pelatih basket. Kemudian malam itu ia berlari kencang menemui Ki Bom, dan dia menyesali sikapnya sebagai pelatih yang cukup keras layaknya militer. Ia sadar bahwa seharusnya bermain basket haruslah menyenangkan, dan ia meminta Ki Bom untuk kembali masuk ke dalam tim basketnya. Keesokan harinya, mereka menemui Jungsan, Sungyo, dan juga mereka datang ke rumah Bei. Mereka bertemu dengan ibu Bei, dan akhirnya mereka tahu bahwa Ki Bom dan Bei dulu satu tim basket di SMP. Namun Bei mengalami cedera kaki yang membuat dia pergi dan menghilang dari tim basketnya dulu. Akhirnya mereka sudah kembali latihan seperti biasa. Namun saat ini mereka hanya berempat. Mereka memiliki waktu 6 bulan hukuman dan tidak bisa bermain basket. Selama 6 bulan mereka harus mempersiapkan diri untuk penerimaan siswa baru dan juga bisa menemukan anggota baru saat itu. Saat penerimaan siswa baru, ternyata cuma 2 orang yang mendaftar di tim basket. Salah satunya adalah Jinuk. Jinuk kemudian memperlihatkan kemampuannya di depan semua orang yang ada di situ. Dan ternyata Jinuk memiliki kemampuan yang cukup baik. Dan satu lagi bernama Jeon. Berbeda dengan Jinuk, Jeon kurang baik dalam bermain. Tetapi Kang tetap menerimanya sebagai anggota. Akhirnya mereka mulai melakukan latihan lagi, dan Kang pun melatih stamina mereka. Hari demi hari, tampaknya tim basket ini menunjukkan peningkatan dalam skill bermain. Dan terlihat juga bahwa Ki Bom dapat membaca kelemahan-kelemahan para anggotanya dan membantu Pak Kang untuk mengatur strategi. 6 bulan telah berlalu. Kini saatnya pertandingan dimulai. Meskipun hanya memiliki tim yang berjumlah 6 orang, mereka tidak takut. Mereka percaya dengan kemampuan dan strategi yang telah dimiliki. Babak pertama, SMA Jungbusan melawan SMA Sinan. Di awal pertandingan, SMA Jungbusan tertinggal jauh dari SMA Sinan. Hal ini membuat Ki Bom ingat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Kang sebelum pertandingan, bahwa kemenangan tim ini tergantung pada keputusan Ki Bom. Dia harus bisa berandai-andai dan membaca situasi dengan cepat dalam pertandingan. Di saat yang bersamaan, Pak Li yang merupakan guru dari SMA Jungbusan menanyakan skor yang didapat tim basket mereka. Dan ternyata, SMA Jungbusan memenangkan pertandingan pada babak kali ini, yang membuat Pak Li senang bukan main, yakni 85 poin melawan 42 poin. Tidak hanya Pak Li, semua orang yang ada di area pertandingan juga bingung dengan kemampuan tim dari SMA Jungbusan. Bagaimana mungkin mereka bisa secepat itu meningkat? Padahal sebelumnya mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan. Ternyata selain Ki Bom yang baik dalam permainan, Pak Kang sebenarnya sudah memantau dan membaca kelemahan serta pola bermain dari tim lawan sejak lama. Hal inilah yang membuat strategi yang dibuat oleh Pak Kang berhasil dalam mengalahkan lawan timnya. Ia berpesan kepada anak didiknya agar jangan terlalu bangga, karena masih awal bagi mereka. Keesokan harinya, SMA Jungbusan melawan SMA Jolmopo, di mana ini adalah pertandingan kedua.
Sebelum mereka memulai pertandingan, Pak Kang berpesan kepada anak didiknya bahwa tim lawan mereka bermain cukup agresif. Pada babak pertama, terlihat tim Jolmopo selalu menjaga Bei dan juga Kibom. Jung Busan mengalami sedikit kesulitan. Namun, ternyata Pak Kang sudah mengetahui akan hal ini, dan akhirnya pada pertandingan ini, dia menyerahkan kepada Jason untuk menembak bola, yang membuat Jason selalu mencetak poin. Karena tim Jolmopo tertinggal jauh, mereka berusaha untuk membuat Jason keluar dari lapangan, yang membuat tangannya cedera, dan tim medis menyarankan agar Jason dibawa ke rumah sakit, hingga akhirnya digantikan oleh Jeon. Sebenarnya Jeon ragu untuk menggantikan Jason, namun keadaan terpaksa membuat Jason harus masuk ke dalam pertandingan. Saat pertandingan berlangsung, terlihat Jason sangat gugup dan tidak bisa menangkap bola, yang membuat ia hanya berputar-putar di lapangan. Hingga akhirnya tim Jolmopo mulai menyusul ketertinggalan. Namun waktu habis, yang membuat SMA Jung Busan memenangkan pertandingan. Meskipun menang, mereka tampak tidak bahagia. Saat di rumah sakit, mereka sedih mendengar kabar bahwa Jason mengalami patah tulang, yang membuat ia harus beristirahat total selama 3 bulan. Namun Pak Kang tetap optimis dan mencari jalan keluar untuk bisa memenangkan pertandingan berikutnya. Saat ia tengah berbincang dengan Pak Le, ia masih bingung apa yang akan ia buat pada pertandingan berikutnya. Karena Jeon sama sekali tidak mengetahui dasar-dasar dalam bermain basket. Saat pertandingan selanjutnya dimulai, Pak Kang berpesan kepada Jeon, apabila ia tidak bisa menangkap dan menembak bola, ia hanya perlu menghalangi lawan saat pertandingan. Selama pertandingan, ia berhasil melakukan apa yang disarankan oleh Pak Kang, yang membuat Jeon memiliki rasa percaya diri saat berada di pertandingan. Kini Jeon mulai mengerti apa yang harus ia lakukan, dan SMA Jung Busan mulai bisa menyerang balik, dan mereka saling menyusul poin dalam pertandingan, hingga akhirnya membuat tim SMA Jung Busan memenangkan pertandingan. Semua orang dan komentator dibuat bingung dengan tim dari SMA Jung Busan, karena mereka bisa memenangkan pertandingan, sementara mereka tidak memiliki pemain cadangan. Dan akhirnya mereka masuk ke dalam tahap penyisihan. Kemudian terlihat Bei masuk ke dalam toilet. Ternyata kaki Bei yang pernah cedera terasa sakit. Ia tidak ingin timnya mengetahui kondisinya. Namun Kibom mengetahui keadaan Bei. Bei pun menjelaskan alasannya dulu pergi meninggalkan tim basket bersama Kibom, yaitu karena keluarganya yang miskin dan tidak punya biaya untuk berobat. Akhirnya pertandingan perempat final dimulai. Terlihat tim lawan menyerang dengan cukup agresif. Mereka terus melakukan serangan kepada tim SMA Jung Busan, yang membuat SMA Jung Busan tertinggal beberapa poin. Tim lawan juga berkali-kali mengganti pemain, sementara tim Jung Busan yang tidak punya pemain cadangan terlihat sangat kelelahan, yang membuat Pak Kang meminta kepada timnya untuk menghemat energi karena tidak punya pemain cadangan. Meskipun stamina mereka hampir habis, mereka bisa menyusul ketertinggalan poin dan memenangkan pertandingan kali ini. Pak Kang tidak percaya dengan kemampuan tim yang ia latih mampu masuk ke dalam semifinal. Hal ini tentu saja membuat sekolah dan orang tua merasa bangga dengan kemenangan mereka. Dan kemenangan mereka pun banyak diberitakan di televisi. Pertandingan semifinal pun dimulai. Terlihat tim lawan sangat agresif untuk menjaga Kibom di awal pertandingan. Terlihat tim lawan tidak memperdulikan Jeon. Mereka tahu bahwa Jeon tidak bisa menembak bola dengan benar. Dan berkali-kali Jeon mencoba tidak ada satupun bola yang masuk ke dalam ring basket, yang membuat tim lawan bisa mencetak poin banyak dalam pertandingan ini. Tapi lagi-lagi, situasi seperti ini sudah diprediksi oleh Pak Kang akan terjadi. Mereka tidak akan memperhatikan Jeon karena minimnya kemampuan yang ia miliki. Oleh sebab itu, Pak Kang melatih Jeon untuk memasukkan bola ke keranjang setiap hari, yang mana ia harus bisa memasukkan bola ke keranjang saat pertandingan juga. Dan pada saat Jeon di dalam pertandingan, benar saja,
Jeon berhasil memasukkan bola tersebut ke dalam keranjang, yang membuat semua orang histeris bersorak. Tidak hanya sekali, Jeon pun selalu berhasil memasukkan bola ke dalam keranjang setiap kali melempar, yang membuat tim lawan kebingungan dengan strategi yang telah mereka rencanakan. Hingga akhirnya, tim Jung Busan mendominasi poin pertandingan dan memenangkan pertandingan masuk ke final. Semua orang di sekolah melompat dan senang dengan kemenangan SMA Jung Busan. Mereka tidak percaya bahwa tim yang awalnya diremehkan dan tidak memiliki peminat, serta hanya memiliki anggota 6 saja, masuk ke dalam final dan mampu mengalahkan tim yang cukup kuat. Keesokan harinya di babak final, SMA Jung Busan melawan SMA Yongsan. Terlihat Ki Bom tersenyum kepada Han dan menodorkan tangan untuk bersalaman. Sebelum mereka bertanding, Pak Kang berpesan kepada anak didiknya agar mereka menikmati pertandingan kali ini. Pak Kang juga mengatakan bahwa mereka sudah sampai sejauh ini dan tidak pernah terbayangkan sama sekali. Di awal pertandingan, tim lawan sudah mencetak poin, dan Han langsung menunjukkan kemampuannya, yang membuat Ki Bom tidak tinggal diam. Ia juga menyusul ketertinggalan poin, hingga akhirnya membuat tim lawan bermain lebih agresif dalam pertandingan di final kali ini. Terlihat poin demi poin mereka cetak dan mereka selalu mengganti pemain di dalam pertandingan. Berbeda dengan SMA Jung Busan, mereka mulai tertinggal dan stamina mereka melemah yang membuat mereka tidak fokus dalam bermain. Di saat istirahat, Pak Kang meminta timnya untuk tidak memaksakan diri. Namun para anggota tim basket itu menolak dan bersikukuh akan memenangkan pertandingan apapun caranya. Saat kembali bermain, SMA Jung Busan terlihat kewalahan karena stamina mereka terkuras banyak, dan Jeon terlihat mendapat pelanggaran karena berusaha menggagalkan serangan lawan, yang membuat Pak Kang khawatir karena tidak punya tim cadangan. Ki Bom sebagai kapten pun kebingungan dalam mengatur ritme permainan. Kemudian Bei memberikan sebuah saran kepada Ki Bom. Namun Ki Bom menolak karena khawatir akan memperburuk cedera kaki pada Bei. Namun hanya itu satu-satunya cara dan pilihan saat itu. Terlihat Ki Bom dan Bei berhasil mencetak beberapa kali poin. Hal ini membuat ibu Bei khawatir dengan kondisi anaknya. Terlihat ibu Bei yang sedikit menahan tangis ketika melihat anaknya sedikit pincang. Saat istirahat, pelatih dari tim SMA Yongsan ingin mereka memenangkan pertandingan apapun caranya. Berbeda dengan tim SMA Jung Busan, Pak Kang merasa bahwa tim mereka sudah sangat jauh sampai titik ini dan tidak ingin memaksakan anak didiknya, apalagi ia tahu kondisi stamina mereka. Ia hanya bisa memberikan motivasi kepada timnya bahwa sesuatu bisa saja terjadi di arena lapangan. Saat mereka kembali ke lapangan bermain, Jeon terlihat mencetak beberapa poin, namun ia dikeluarkan karena melakukan pelanggaran. Begitupun dengan Jung Gyo karena bermain terlalu agresif. Hingga pada babak keempat mereka hanya tersisa 3 pemain, dan akhirnya mereka pun kalah. Meskipun kalah, mereka hanya berselisih 6 poin saja. Mereka akhirnya direkrut oleh tim-tim besar Korea, dan Pak Kang menjadi pelatih di timnas remaja Korea. Jeon diterima sebagai pengajar di Universitas Gyeongsang, dan inilah alur cerita dari film Reborn.